Di video kali ini kita akan bahas latihan 1.5 dari buku paket halaman 39. Ya, kita akan mencoba untuk mengerjakan soal nomor 1 terlebih dahulu. Gambarkan fungsi-fungsi di bawah ini dan tentukan apakah fungsi-fungsi tersebut mempunyai fungsi inverse. Jelaskan alasanmu. Ya, untuk soal yang A, fx sama dengan x kuadrat. Nah, ini kan fungsi kuadrat. Ya, maka nanti kalau digambar kurvanya itu pasti berbentuk parabola. Nah, kebetulan ini parabolanya terbuka ke atas, ya Dek ya. Karena depannya x kuadrat ini positif. Nah, itu juga sudah pernah kita pelajari ya di materi sebelumnya. Oh ya, untuk menggambar grafik, adik-adik boleh menggunakan cara manual atau lebih gampang bisa menggunakan aplikasi. Ya, aplikasinya macam-macam, tetapi yang paling enak kalau saya itu menggunakan aplikasi GeoGebra. Nah, ini sudah sering juga kita gunakan ya Dek ya di video pembahasan soal-soal sebelumnya. Kemudian untuk soal yang B, fx sama dengan 2 pangkat x. Ya, ini fungsi eksponensial. Nanti kalau digambar kurvanya akan berbentuk seperti ini. Jadi ini terlihat ya, semakin ke kanan berarti kan x-nya semakin besar. Diikuti dengan y yang semakin meningkat ya, semakin mendekati tak terhingga. Ini kan bisa diteruskan. Nah, hanya saya potong ya Dek ya. Kemudian untuk soal yang C, fx sama dengan akar 2x ya. Perhatikan di sini x-nya itu termasuk di dalamnya tanda akar ya. Lah nanti kalau digambar kurvanya akan seperti ini bentuknya. Nah, ini adalah tugas kita yang pertama ya. Kemudian tugas kita yang kedua adalah menentukan apakah fungsi-fungsi ini semuanya memiliki inverse. Ya, ingat bahwa tidak semua fungsi itu mempunyai fungsi inverse. Ciri dari sebuah fungsi memiliki inverse adalah ketika fungsi tersebut bersifat apa? Bersifat bijektif. Ya. Nah, kan ada bijektif, ada injektif, dan ada surjektif. Ya. Khusus untuk fungsi bijektif itu adalah fungsi yang bisa dicari inverse-nya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan fungsi bijektif? Fungsi bijektif itu kata lainnya adalah korespondensi satu-satu. Gitu ya. Ini sebenarnya juga sudah pernah kita bahas di video sebelumnya ya, di video materi. Mungkin ini singkat saja. Jadi untuk lebih mudah membayangkan ya fungsi bijektif itu kita buatkan diagram panahnya seperti ini. Nah, misal ini domain, ini kodomain ya. Ciri yang pertama dari fungsi bijektif adalah pasti jumlah anggota domain ya itu akan sama dengan jumlah anggota kodomain. Jadi kalau domain itu identik dengan sumbu X ya, kalau kodomain itu identik dengan sumbu Y. Nah, itu ciri pertama. Ciri yang kedua ini yang penting, yaitu ada hubungan satu-satu ya. Jadi satu nilai di sumbu X atau di domain ini dihubungkan dengan satu nilai tertentu di kodomain. Nah, ini satu anggota domain ya di sumbu X dihubungkan dengan tepat satu anggota di kodomain di sumbu Y dan seterusnya. Nah, seperti ini. Ini adalah gambaran fungsi yang bersifat bijektif. Nah, dari ketiga grafik yang ada, kita tentukan mana yang menggambarkan fungsi bijektif dan mana yang menggambarkan fungsi yang tidak bersifat bijektif. Ya, langsung aja ya, kita ke soal yang A. Kurvanya seperti ini. Nah, kalau kita amati jelas kurva yang berbentuk seperti ini, ya parabola terbuka ke atas, ini jelas bukan merupakan fungsi bijektif. Kenapa coba? Nah, perhatikan ya. Misal untuk X sama dengan 2. Ya, kalau kita tarik garis, kita tarik garis sampai berpotongan dengan kurva, ini akan dihubungkan dengan 4. Ya, jadi untuk X sama dengan 2 nanti terhubung dengan Y sama dengan 4. Oke. Lalu untuk X sama dengan min 2, ini kalau kita tarik garis ke atas ya, sampai perpotongan dengan kurva, tarik garis ke kanan, ternyata ini juga berhubungan dengan Y sama dengan 4. Jadi untuk X sama dengan 2, Y-nya 4. Untuk X sama dengan negatif 2, Y-nya juga sama dengan 4. Ya. Kemudian misalkan di sini ada X sama dengan 1 ya.
Nah, ini kalau kita tarik garis ya, berpotongan dengan kurva, kemudian ke kiri, ini akan terhubung dengan nilai Y sama dengan 1. Demikian juga untuk X sama dengan negatif 1 ya. Ini kalau kita tarik garis berhubungan dengan kurva, tarik garis ke kanan, ini juga berhubungan dengan Y sama dengan 1. Jadi kalau ditulis ya, 2 berhubungan dengan 4, min 2 berhubungan dengan 4. Kemudian 1 berhubungan dengan 1, negatif 1 ini juga berhubungan dengan 1. Nah, jelas ini tidak menggambarkan grafik fungsi yang bersifat bijektif. Karena ini bukan fungsi bijektif, maka untuk soal yang A ini jelas tidak mempunyai fungsi inverse. Kira-kira seperti itu. Ya, jadi tinggal ditulis. Tidak punya inverse. Ya, tidak punya fungsi inverse. Karena bukan fungsi bijektif ya untuk domain dari minus tak hingga sampai plus tak hingga. Karena ini bisa dimodifikasi ya Dek ya. Kalau domainnya itu dari 0 ke tak hingga, maka akan berubah menjadi fungsi bijektif. Ya, tetapi berhubung di sini domainnya tidak ditentukan, maka kita anggap saja domainnya ya berarti dari minus tak hingga sampai tak hingga. Ketika domainnya dari minus tak hingga sampai tak hingga, maka fungsi ini menjadi fungsi yang bukan fungsi bijektif. Kira-kira seperti itu. Ya, paham ya? Sehingga tidak punya fungsi inverse. Kemudian untuk soal yang B, ini jelas ya. Kalau kurvanya seperti ini pasti menggambarkan fungsi yang bersifat bijektif. Berarti di sini memiliki atau mempunyai fungsi inverse ya, mempunyai fungsi inverse karena bersifat bijektif ya. Jadi setiap satu nilai di sumbu X terhubung dengan satu nilai di sumbu Y ya. Satu anggota domain terhubung dengan satu anggota di kodomain. Kira-kira seperti itu. Untuk fungsi yang C ini juga bersifat bijektif ya Dek ya. Jadi pasti memiliki fungsi inverse. Tinggal ditulis saja. Mempunyai fungsi inverse karena bersifat bijektif ya. Jadi setiap satu nilai di sumbu X terhubung dengan satu nilai di sumbu Y. Nah, ini terhubung dengan satu nilai ya kan, dan seterusnya nih terhubung satu nilai, ini terhubung satu nilai tertentu ya. Pokoknya satu nilai di sumbu X terhubung hanya dengan satu nilai di sumbu Y. Itu adalah ciri-ciri dari fungsi yang bersifat bijektif. Berarti satu-satunya yang tidak memiliki fungsi inverse itu adalah fungsi yang A ya, fx sama dengan x kuadrat. Ini dia tidak memiliki fungsi inverse untuk domain dari minus tak hingga sampai tak hingga. Yang lain ya, fx sama dengan 2 pangkat x dan fx sama dengan akar 2x ya. Ini semuanya mempunyai fungsi inverse untuk domain dari minus tak hingga sampai plus tak hingga. Oke, terima kasih telah menyaksikan video ini hingga selesai ya. Di video berikutnya nanti kita akan bahas soal nomor 2. Terima kasih.